Sekarang gantian saya tanya, ini jasanya nggak mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini semua sudah masuk ke proses. Karena ini semua sudah Kan Sigit Sunarta ada di situ, menampilkan ini itu resmi nggak? Ayo. Bang Roy, sebentar. Nggak gini. Sebuah skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya itu nggak mungkin lulus. Lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Nggak mungkin mas. Mas pernah nilai skripsi Bisa nggak sih? saja di belakang, Mas. Nggak mungkin. Aduh, Bisa saja. konyol banget ini. Nggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar Ini pengesahan. bisa. Sebentar. Mas kampus. Begini, Mas kampus ini mana? tahun 85. Sebentar, ini tahun 85. Ya, bisa saja lembar skripsi ya pada saat sering dibuka itu jatuh. Tidak bisa. Aduh, kita gini. Tolong Gini, deh, jangan tidak bikin, bisa kita. Jangan bikin konyol kayak gini lah. Lembar pengesahannya kan tidak ada di situ. Lah nggak ada. Pasti ada. Nggak mungkin. Pasti ada. Sorry, Mas saya perlu lihat sampai Saya akhir. sampai lihat sampai belakang dan tidak ada mas. Oke. Saya yang pernah memegang. Mas gini, mas pernah pegang skripsinya ini belum? Belum. Nah, udah clear. Saya pernah. Kita mengenang sedikit dan kembali ke belakang. Momen ini sangat penting ketika ada dua kuasa hukum Jokowi ditelanjangi habis-habisan oleh Roy Suryo di forum diskusi acara rakyat bersuara, yaitu Yaakob Hasibuan dan Ade Darmawan menerima pil pahit di acara ini karena harus menanggung malu karena keduanya dikuliti habis-habisan oleh Roy Suryo. Yang saya lihat, nah ini. Ini oke. Ini Ini yang oke. saya lihat. Ah. Ini jasanya nggak mas? Sekarang gantian saya tanya, ini jasanya nggak mas? saya tidak harus menjawab itu karena ini Nah, semua nggak sudah boleh masuk ke dong. proses. Karena ini semua sudah masuk proses hukum. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy. Ya. Boleh nggak barangnya ini analog, Ya. fisik, source-nya Hah? fisik ya, dokumen Ya, aslinya ya. dilakukan digital. Oke. Oke. Mas pernah lihat nggak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama. Foto yang sama menampilkan ini di ruang Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Mas tanya nggak? Tahu nggak ada itu? 2022 tahu. Iya udah. Iya berarti UGM menampilkan ini. Sebentar, oke. Sebentar, saya mau tanya. Oke. ini sebentar. elektronik atau Bukan, saya nggak diskusi mengenai menampilkan Mas. Saya diskusi Nah. mengenai orang yang klaim sudah melakukan analisa forensik. Oke. Karena kan kita, Mas Roy kan dan teman-teman selalu diskusi mengenai Ya. keilmuan kan. Ya. Sekarang keilmuannya saya tanya nih, Iya. bahwa source dokumennya analog, barangnya Oke. fisik nih. Ya. Tapi dilakukannya secara digital. Oke, kalau Mas sekarang gini, kita boleh nggak percaya pada UGM? Kalau UGM sendiri di kampus Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Kedokteran, bahkan Sigit Sunarta ada di situ, menampilkan ini itu resmi nggak? Ayo. Bang Roy, sebentar. Nggak gini. Ini fotonya persis sama ini, Mas. Persis sama ini ditampilkan. Artinya Mas di layar Sandi itu besar. yang kemarin kemudian dilaporkan, Iya. ya bersalah dong harusnya. Loh, tapi waktu yang ditampilkan itu tidak diakui memang itu asli. 1 April kemarin, baru orang namanya yang sekarang ada di sini, Yang dilaporkan Mas yang Sandi. dilaporkan Saya oleh bertanya. profesor dari Sumatera Utara itu, ya, itu kemudian, nah ini, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebaran, ini saya upload yang asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli. Anda Asli. dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli, Mas? Asli. Anda dapat dari mana, Mas? Asli. Lah ya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan? Ini Bukan. ditonton jutaan orang, Mas. Apalagi Yaakob Hasibuan baru satu kali masuk di TV dan hari tersebut adalah perdananya Yaakob Hasibuan di Rakyat Bersuara. Akan tetapi harus menanggung malu ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia di acara ini. Pendukung Jokowi yang sangat yakin apapun yang ia lakukan benar, apapun yang ia ucapkan benar karena ia merasa bahwa yang ia bela adalah mantan presiden. Mungkin bagi mereka seorang mantan presiden di atas segalanya tidak akan pernah mungkin melakukan kesalahan dan maha benar. Sehingga mereka rela bela mati-matian demi seorang mantan presiden yaitu Jokowi. Termasuk bela isu ijazah palsu Jokowi serta mempertahankan keaslian ijazah Jokowi. Bapak ini sukanya begini. Maksud saya kan tadi nanya saya jelaskan. Ya. Coba tanyakan ke saya sekali lagi apakah itu asli atau tidak? Ya. Asli nggak? Asli. Udah bagus. Berarti Oke. kita pegang ini Asli. statementnya asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. UGM. Anda Oke, dapat dari sekarang sumber. sekarang gini Mas. Silakan Pak Yaakob tanya ke Mas Andi deh. Itu katanya mengeluarkan yang asli. Bukan Mas, Nggak usah Mas ke Andi saya. tidak, Udah Mas Andi langsung tidak itu. pernah menganalisa seperti itu Mas. Bukan, yang saya tanya Mas Roy, kan Mas Roy menganalisa fotonya ini tidak lewat ada merah-merahnya dan lain-lain. Iya. Yang menganalisa kan Mas Roy. Saya dan Dr. Itu yang Resmon paling kami penting, itu mengatakan poinnya, kamu Mas. bertanggung jawab. Oke. Itu poinnya. Ya. Jadi Karena asli. sekarang ini juga menarik Mas Aiman. Ya. Bahwa mulai ada pergeseran. Awalnya ini Mas Roy dan kawan-kawan selalu mengklaim ijazah palsu.
kemudian karena Times New Roman awalnya kan, betul nggak mas? Masih sama nggak pendapatnya? Masih sama. Masih sama, oke. Fotonya juga tidak pas, masih sama ya? Ya, masih sama, tidak tidak tercap, masih sama. Sehingga Kami menurut mas palsu kan? ya tidak benar ijazah itu. Ya, sekarang mulai ada pergeseran ke skripsi mulai masuk. Ya. Skripsi. Kenapa skripsi? Skripsinya Nanti silakan dianggap detail saya. skripsinya juga palsu nih. Karena kalau skripsi palsu, ijazah juga palsu. Ini menarik pergeseran di sini juga. Nah, ini saya juga agak sedikit deja vu nih Mas Aiman, karena ini pertama kali saya datang ke sini ya, dan saya lihat ini di layar inilah yang Mas Roy Suryo kemarin juga menganalisa kan Betul. skripsinya. Ya. Nah, mungkin sekaligus di recall juga, diklarifikasi ulang. Yang lembar yang tidak ada tanda tangannya dan ada tulisan tesis itu punya siapa Mas? Yang saya analisis itu punyanya Jokowi. Enggak, yang ada tulisan tesis itu punya siapa? Yang ada tulisan tesis itu nggak perlu. Ini, Bukan nggak perlu, saya nanya. ini memang nggak, ini memang punya bukan, siapa? ini memang bukan punya Jokowi. Jadi ini nggak usah, karena Punya Jokowi nggak ada. Iya, ini punya siapa Mas? Karena saya nggak tahu, karena punya Jokowi nggak ada. Berarti bukan punya Jokowi Pak Enggak, ya? ini salah ini. Oke. Ini meleset ini. Fix, Ya, ya. karena punya Pak Jokowi tidak ada, ini lebih fatal, Mas. Jadi Mas Aiman, Nggak ada lembaran pengujinya. Ini yang Mas Roy dapatkan. Iya, skripsinya. yang saya pegang sebagai bukti digital evidence primer, nggak ada lembar pengujiannya. Sebuah skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya itu nggak mungkin lulus. Nggak mungkin. Sekarang mulai berubah nih Mas Aiman. Kemarin Ya. kan dibilang seakan-akan ini punya Pak Jokowi. Nggak pernah, Mas. Itu ya? Nggak pernah. Oke. Saya tidak pernah bilang ini punya Pak kalau gitu Jokowi. saya Ada bohong loh, Mas. Saya konfirmasi ulang ya. Iya, Oke, bohong. saya konfirmasi. Oh iya. Kalau yang tulisan tesis juga bukan punya Pak Jokowi ya? Punya tulisan tes itu punya temannya Jokowi, Oke. yang namanya Saminuddin Baruditowu. Oke, Itu terima kasih. dikeluarkan. Terima kasih, Mas. Itu, Iya. itu dikeluarkan oleh Wakil Rektor UGM ketika kemudian kami meriksa skripsi yang katakannya punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus. Apakah mereka, para pendukung Jokowi, berpikir siapakah sebenarnya yang mempertanyakan ijazah Jokowi dan posisinya apa? Orang yang ingin tahu ijazah Jokowi asli atau palsu. Rupanya mereka tidak pernah sadar bahwa yang mempertanyakan tentang keabsahan ijazah Jokowi adalah rakyat yang dahulu pernah memilih Jokowi, sehingga bisa menduduki kursi sebagai pejabat publik dan menjabat sebagai presiden. Nggak mungkin. Sekarang mulai berubah nih Mas Aiman. Kemarin Ya. kan dibilang seakan-akan ini punya Pak Jokowi. Nggak pernah, Mas. Itu ya? Nggak pernah. Oke. Saya tidak pernah bilang ini punya Pak kalau gitu Jokowi. Ada bohong loh, Mas. Saya konfirmasi ulang ya. Iya, Oke, bohong. saya konfirmasi. Oh iya. Kalau yang tulisan tesis juga bukan punya Pak Jokowi ya? Punya tulisan tes itu punya temannya Jokowi, Oke. yang namanya Saminuddin Baruditowu. Oke, Itu terima kasih. dikeluarkan. Terima kasih, itu, Mas. Iya. itu dikeluarkan oleh Wakil Rektor UGM ketika kemudian kami meriksa skripsi yang katakannya punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus. Kemudian salah satu rekan di sana, saya ada lembar pengujiannya. Oke, siapa? Nah, Saminuddin Baruditowu itu kemudian mengeluarkan. Ini, Mas. Ini- Setelah dicek, ini punya Pak Jokowi Dodo. Buka terus. Meskipun ini videonya saya tidak tahu dari siapa, ya. Ini Ini kami Ahmad dapat. Simitro juga. Nah, ini langsung ini nggak ada lembar pengujiannya. Nggak ada lembar pengujiannya. Tolong di rewind sedikit. Langsung dari lembar pengesahan, langsung ke daftar ini. Ini pun juga lucu, Mas Aiman. Ini, ya. Ini dari sini, ya. Ini masih namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Profesor Dr. Insinyur. Ini November. Ini masih ada. Ini bulan November. November sudah tulis Profesor Dr. Insinyur. Lanjut, plek. Begitu dilanjut, namanya di sini apa? Bapak Dr. Insinyur. Profesornya hilang. Kenapa hilang? Karena ini yang jujur. Skripsi ini bulan November, Mas. Tahun 85. Oke. Beliau belum profesor. Yang Pak Ahmad Sumitro itu profesornya Maret 86. Berarti kalau beliau ditulis profesor, ya salah tadi. Jadi ini abal-abal banget, Mas. Ini menarik, Bung Aiman. Saya pengen melihat apakah ini sampai di belakang nih. Ya, Lembaran terserah kalau saya ini. apakah ini sampai di belakang? Ya, kalau sampai di belakang enggak, saya enggak. Karena biasa perlu urus. lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Enggak mungkin, Mas. Mas pernah nulis skripsi Bisa enggak sih? saja di belakang, Mas. Enggak mungkin, aduh. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar Ini pengesahan. bisa. Sebentar. Mas Begini, kampus. begini. Mas Sebentar, kampus ini sana. tahun 85. Sebentar, ini tahun 85. Ya, bisa saja lembar skripsi ya pada saat sering dibuka di itu jatuh. Tidak bisa. Aduh, Mas, gini. tolong Ini deh, Mas Roy, gini. jangan Tidak bikin- bisa kita. jangan bikin konyol kayak gini lah. Lembar pengesahannya kan tidak ada di situ. Lah, enggak Dan ada. Pasti ada. Pasti ada. Enggak mungkin. Pasti ada. Sorry, Mas Roy Mas Aiman perlu saya. lihat sampai Saya akhir. sampai lihat sampai belakang dan tidak ada, Mas. Oke. Saya yang pernah memegang. Mas gini, Mas pernah pegang skripsinya ini belum? Belum. Nah, udah, clear. Saya pernah. Ini, Terus sekarang ini mulai. harus dijelaskan kepada publik juga karena ini mengundang pertanyaan dari skripsi ini kan. Ya. Nah, jawaban-jawaban yang ada di skripsi ini mungkin Bung Yakub bisa menjelaskan. Kira-kira apa? Misalnya tidak ada lembar pengesahan, lalu kemudian profesor Lembar- ada di oke. di depan, kemudian di lembar kedua tidak ada profesor dan Apa, ternyata Mas? menurut Mas Ini- Roy ada Ya. itu profesornya baru setelah Setelah skripsi itu 4 bulan setelah Pak tanggal Jokowi. profesor itu ternyata beliau baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar. Bagaimana menjawab itu? Ini- Karena ini sudah kemudian disimpulkan oleh publik gitu kan.
Oke. Mas Yakob, tunggu Mas. Oke. Lihat kapan? Kami tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan. Oke. Itu poin yang penting, Mas. Mas jujur, Kami juga tidak mau. jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan masuk ke Lihat pokok skripsinya perkara. kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau. Lihat masuk skripsinya ke- kapan? Sudah Jujur aja kok susah sih. Sudah dibocorkan Jujur Bang aja Roy. kok susah. Bang Roy sudah dibocorkan bahwa ada clear, oke? Ada kapan? Mas, enggak usah. Mas pernah lihat skripsinya Pak Jokowi belum? Persoalan Mas pernah lihat skripsinya kami Pak tetap Jokowi belum? berkoordinasi dengan kuasa hukum Pak Jokowi. Oke, Mas pernah lihat Kami belum? berkoordinasi dah bahwa Pernah lihat belum? Tuh, kan pengacara Pernah Pak lihat Jokowi belum? sudah lihat semua. Mana Pak Roy, semua? Pernah tadi lihat kami belum? berdiskusi. Mereka semua lupa, para pendukung Jokowi semua tidak pernah ingat perjuangan rakyat. Dan mereka semua pendukung Jokowi hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kepentingan Jokowi. Dan mereka tidak pernah ingat bahwa apa yang Jokowi dapatkan selama ini apapun dari rakyat, dari jabatan, dari gaji yang ia terima, bahkan fasilitas yang ia nikmati adalah hasil dari pajak rakyat. Jika kita menyikapi para pendukung Jokowi ini tidak pernah berpihak kepada rakyat, akan tetapi lebih ke arah kepentingan pribadinya. Tidak pernah peduli yang ia bela salah mau benar, paling penting mereka mendapatkan suatu manfaat. Itulah karakter-karakter penjilat yang sebenarnya. Paling penting mereka mendapatkan keuntungan walaupun harus berhadapan sama rakyat. Jika kita membahas isu ijazah palsu Jokowi ini memang sangat menggelikan karena tidak ada selesai-selesainya. Bahkan kasus ini bergulir ke persidangan dan harus ada rakyatnya yang harus dijadikan terdakwa, padahal hanya menanyakan keaslian dokumen mantan pemimpinnya. Tidak heran jika Jokowi dijuluki Raja Bengis, Raja Bohong, dan Raja Munafik karena perilakunya yang tidak bisa menunjukkan sebagai mantan presiden, akan tetapi sama sekali tidak ada sifat dan sikap negarawannya. Jika Jokowi tidak mau dianggap ijazahnya palsu oleh masyarakat, seharusnya dari awal Jokowi menunjukkan ijazahnya ke masyarakat yang mempertanyakan. Tentunya masalah akan selesai. Jokowi dari awal memang tidak ada niat untuk menunjukkan ijazahnya, bahkan harus ambil langkah yang sulit, yaitu harus membawa ranah mudah dan sederhana, akan tetapi dibawa ke ranah hukum. Ijazah bukanlah barang aib yang setelah ditunjukkan akan merendahkan harga diri. Akan tetapi ijazah merupakan suatu kebanggaan siapapun yang menempuh pendidikan akademik. Lalu apa motifnya? Pasti masyarakat bisa menyimpulkan kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu jawabannya pasti ada di kalangan masyarakat semua.